wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bumila, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang materi teks berita. Materi yang kita akan bahas hari ini di kompetensi dasar pengetahuan 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Dan kompetensi keterampilan 4.2 yaitu menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan seperti lafal, intonasi, mimik, dan kinestik. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Selanjutnya ada struktur teks berita yang berbentuk piramida terbalik, yang semakin ke bawah semakin menyempit atau semakin mengerucut. Yang pertama ada kepala berita, yang kedua ada tubuh berita, dan yang ketiga ada ekor berita. Selanjutnya adalah penjelasan dari struktur teks berita. Untuk bagian kepala berita, biasanya berisi unsur-unsur 5W plus 1H yang menerangkan peristiwa secara singkat. Sedangkan struktur teks berita yang kedua adalah tubuh berita yang berisi penjelasan dari unsur 5W plus 1H secara lebih rinci. Sedangkan yang terakhir di dalam struktur teks berita adalah kaki atau ekor berita yang berisi simpulan dari berita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebahasaan teks berita. Yang pertama ada bahasa baku, yaitu penggunaannya merupakan hal yang penting agar berita mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu, bahasa baku yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang berupa hasil kutipan langsung dari pembicara atau narasumber dengan cara menulis apapun yang dikatakan oleh narasumber tanpa ada pengubahan. Adapun ciri-ciri kalimat langsung sebagai berikut. Yang pertama, penulisan kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda. Yang kedua, huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. Yang keempat, kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Yang kelima, pola susunannya berupa pengiring, koma, tanda petik, kutipan, dan tanda petik penutup. Yang B, yang kedua, kutipan, tanda petik, kutipan, koma, tanda petik, dan pengiring. Sedangkan yang keenam adalah cara membaca pada kalimat kutipan, intonasinya sedikit ditekan. Selanjutnya yang ketiga adalah kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang melepaskan
atau memberitahukan perkataan narasumber dalam bentuk kalimat benda yang dapat ditandai dengan konjungsi bahwa. Yang keempat adalah konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi temporal dan kronologis adalah konjungsi kata hubung yang menunjukkan seperti sejak, awalnya, akhirnya, setelah, dan lain-lain. Yang kelima, keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat merupakan kelengkapan suatu berita yang berhubungan dengan waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Sedangkan yang keenam adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan pikiran. Kata-kata yang dimaksud seperti berencana, memikirkan, berharap, membayangkan, menduga, mencurigai, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurang-kurang kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas pengertiannya.